Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Ahmad dan nanya, pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir kata. Oh, Ahmad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hikatul Islam, a'azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa juga kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya adalah Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa salam. Kifal Ustadz. Ahlan bik, alhamdulillah. Ustadz jazakallahu khairan Ustadz. Wa iyyakum. Hikatul Islam, a'azani ya Allah wa yakum, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 maksud kami, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung disampaikan pertanyaan sudah masuk Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, pertanyaan pertama ini tentang minta nasihat juga Ustadz dari Zul di Pasaman, Sumatera Barat Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila ada seorang ayah wafat meninggalkan istri dan anak-anaknya, lalu apakah harta warisannya harus segera dibagi? Kalau seandainya tidak secepatnya dibagi karena anak-anaknya masih ridho belum dibagi, apakah ada akibatnya yaitu berdosa ya Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Berkaitan dengan pertanyaan dari saudara kita berinisial Zul di Pasaman. Pertanyaannya, sebetulnya kapan warisan itu dibagi? Apakah harus dibagi secepatnya atau boleh warisan itu ditunda pembagiannya? Berkaitan dengan masalah ini tentu tidak ada penjelasan di dalam syariat Islam. Ya, artinya tidak ada ketentuan yang pasti tentang kapan warisan itu dibagi. Apakah 1 bulan setelah pewaris ini wafat, 2 bulan, 3 bulan, nunggu 40 hari, atau bagaimana? Nah, ini tidak ada ketentuan. Berarti andai si fulan atau si fulanah wafat, dimakamkan siang apa sore, lalu malam harinya warisan langsung dibagi, boleh tidak? Boleh saja. Besoknya langsung dibagi, boleh. Hari itu aja boleh, apalagi besoknya. Bagaimana dengan ungkapan yang ada di masyarakat? Kuburannya saja belum kering, sudah bicarain masalah wasiat. Ini tentu hanya komentar dan penilaian masyarakat saja. Tidak ada penjelasan hal itu dalam syariat Islam sama sekali. Jadi boleh-boleh saja. Nah,
Artinya ini diserahkan kepada para ahli waris. Kalau ahli waris semuanya ini sepakat, semua ahli waris sepakat, ditunda entar-entar aja, silahkan, itu hak mereka. Apakah berpengaruh kepada pewaris di kuburan? Sudah nggak ada sangkut paut sama sekali dengan pewaris di kuburan. Tapi kalau tidak ada kata sepakat, umpamanya anaknya 5, satu aja nggak bersepakat atas pembagian warisan itu, satu saja tidak sepakat dengan pembagian warisan itu, maka yang lain tidak boleh memaksakan diri. Kenapa? Karena yang tidak sepakat ini punya hak untuk mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Ya. Jadi yang lain tidak boleh memaksakan diri, yang menuntut itu haknya dia untuk mengambil dan meminta. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan alhamdulillah telah masuk ke penelpon yang sudah hadir, Ustaz. Kita angkat dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Hasan Basri di Jakarta, Bapak ya? Iya betul. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Saya punya anak ada 8, ya, 6 perempuan, 2 laki-laki. Yang salah satu di antara perempuan ini ada guru SMA dan meninggal dalam usia 60 tahun lah begitu. Ini anaknya ini Pak? Ya? Anaknya? Ya, anak saya. Oh, yang apa? Meninggal dalam usia 60 tahun, perempuan ya. Perempuan, oke. Lalu meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan ini yang satu sudah menikah, yang satu masih belum. Ya, halo? Iya, ya Pak. Ya, ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, itu harta warisannya itu siapa saja yang dapat? Di antara anak-anaknya, di antara suaminya, atau di antara bapaknya. Yang hidup tuh bapaknya saja, bapak ibunya sudah meninggal. Bapak ibunya sudah meninggal? Bukan, ibu dari istri saya meninggal. Yang ada saya bapaknya anak saya ini. Okay. Maaf Pak Hasan, kalau saya boleh bertanya. Ya? Yang meninggal ini perempuan? Yang meninggal perempuan. Oke, yang meninggal perempuan. Dia meninggalkan suami, yang terus meninggalkan 2 anak, tapi yang satu sudah menikah. anaknya laki perempuan, Pak? Anaknya perempuan 2. Oh, 2 perempuan. Oke. Ya, satu sudah menikah. Lalu saya bapaknya. Yang saya ingin tanyakan itu, yang menerima warisan itu siapa saja? Lalu apakah rumah yang ditinggalkannya itu juga merupakan harta waris? Oke, rumah itu punya siapa, Pak? Rumah itu tuh boleh dikatakan dibangun oleh anak saya. Karena suaminya itu banyak menganggurnya, begitulah. Yang aktif tuh anak saya perempuan itu. Oke. Ya begitulah. Pertanyaan terakhir Pak Hasan. Kemudian ini si suaminya ini juga punya warisan. Warisan suaminya ini apakah bisa disatukan dengan warisan anak istrinya yang meninggal itu? Lalu bagaimana pembagiannya? Itu yang saya mau tanyakan. Ya. Pertanyaan satu terakhir Pak Hasan. Ya. Suara Pak Hasan masih segar. Ya, terima kasih. Masya Allah. Anak Pak Hasan meninggal umur 60. Pak Hasan umur berapa sekarang Pak Hasan? 91. Allah ibarik fi. Makanya saya bilang, Pak Hasan seger sekali suaranya Pak Hasan. Ya. Semoga Allah berikan umur kita Amin. di atas ketaatan kepada Allah. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Hasan. Ya, saya tunggu ya. Iya Pak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa dan pendengar radio, itu tadi telepon dari Bapak Hasan Basri di Jakarta. Saya agak kaget ketika Pak Hasan bercerita anaknya wafat umur 60. Wah, ini umur berapa ini Bapak ini dengan suaranya yang lantang gitu ya, Masya Allah. Oke. Anak perempuan dari Pak Hasan ini meninggal
dan meninggalkan suami, 2 anak perempuan, ayah, dan beberapa saudara kandung. Bagaimana ini cara perhitungannya terkait dengan harta peninggalan dari pewaris ini? Jadi pewaris meninggalkan beberapa harta warisan seperti rumah dan yang lain-lain. Dan si suami juga punya harta. Tapi suami ini dapat harta warisan juga dari orang tuanya. Apakah itu digabung juga atau bagaimana? Ya, bagus pertanyaannya Pak Hasan. Yang pertama, saya bicara dulu tentang hartanya dulu. Jadi yang jadi warisan itu adalah harta yang ditinggal oleh pewaris ini saja. Yaitu anak perempuan ini atau si istri ini. Nah, jadi yang disebut harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris semasa dia masih hidup. Itu saja yang jadi harta warisan. Jadi seperti rumah tadi yang disebutkan oleh penanya, apakah itu warisan? Kemudian kita tanya milik siapa? Ternyata milik sang pewaris yang wafat. Berarti ini memang rumah warisan. Ya, mungkin punya rekening, mungkin punya aset yang lain juga termasuk itu warisan jika memang itu milik dari sang pewaris sejak masih hidupnya. Nah, bagaimana dengan harta suaminya yang dia peroleh dari warisan? Ya tentu ini nggak ada sangkut paut dengan istri yang wafat ini. Tentu itu murni milik sang suami. Ya tidak bisa dicampur aduk jadi satu karena memang beda kepemilikan. Ya, ini milik suami, ini milik istri. Istrinya sudah wafat, ya berarti jadi warisan. Suaminya masih ada, berarti itu harta punya dia. Sebagaimana istri masih hidup, ya punya dia di bawah kekuasaan dia. Begitu pula harta warisan suami, ya dia masih hidup, ya milik dia di bawah kekuasaan dia. Nah, ketika istri wafat, berarti harta milik istri ini jadi warisan. Oke, siapa ahli warisnya sekarang? Ahli warisnya hanya 3 komponen saja, yaitu suami, 2 anak perempuan, sama ayahnya. Adapun saudara-saudara kandung dari si istri ini, mereka semua terhalang oleh sang ayah, yaitu Pak Hasan Basri ini. Jadi saudara-saudara kandungnya terhalang, artinya tidak dapat warisan. Jadi yang dapat warisan cuma 3, suaminya mendapatkan 1/4, 2 anak perempuan, suaminya dapat 1/4, 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, dan sisanya diambil oleh sang ayah. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan terima kasih Bapak Hasan Basri telah menelpon di kami. Dan semoga jawabannya bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung kembali penelpon yang sudah masuk. Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rusmini di Pacitan, Ibu ya? Iya, betul sekali. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusmi. Rusmini, ya silakan Bu. Ini sebenarnya saya tahu masalah tentang waris ini, masalahnya, temanya. Namun saya ingin curhat sebentar, Ustaz. Silakan. Saya sudah lama berhubungan dengan Fatwa TV mulai dari tayangan percobaan sampai saat ini. Masya Allah. Dan Terima sekarang kasih saya mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu saya stroke dan saya merawatnya siang dan malam. Ternyata Allah memberi cobaan kepada saya sendiri. Saya jatuh di lantai. Terus tangan saya itu patah, dioperasi di Kostati Solo. Sampai saat ini tangan saya masih saya gendong ini. Yang saya maksud, selama kami bergabung dengan para ustadz-ustadz, kalau mungkin ada kekhilafan, karena Allah kalau mencabut nyawa juga tidak berlama-lama lagi seperti cobaan yang diberikan kepada saya. Saya jatuh di lantai keadaan seperti ini. Maka sekali lagi, apabila ada kesalahan dan khilaf pada ustadz juga di grup,
TV Fatwa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon doanya juga bagaimana caranya, amalan apa yang harus kita laksanakan agar bisa saya sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih jawabannya dan arahannya. Sekali lagi mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmini atas teleponnya. Gimana? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu Rusmini, sebetulnya kita yang di Fatwa TV ini yang banyak berterima kasih kepada Ibu. Kami merasa Ibu Rusmini tidak ada kesalahan ya, pada kami. Kami justru sangat berterima kasih kepada Ibu Rusmini. Bergabung bersama kami sejak awal sampai sekarang. Ibu Rusmini sangat berjasa dalam menyebarkan dakwah ini. Saya yakin Ibu Rusmini pasti mengajak teman, saudara, semuanya untuk mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz yang ada di Fatwa TV. Kita yakin semua ini adalah bagian dari jihad kita terhadap ilmu ini. Ini adalah jihad dalam menyebarkan ilmu syar'i. Semoga semua ini jadi amal saleh buat kita semuanya. Yang kedua, kita terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Doa yang kerap kali diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu sifat maafmu dari segala kesalahan, alpa, dosa kita semua. Wal-afiyah, dan kita memohon pula al-afiyah, kesehatan. Iman kita terus sehat, fisik kita sehat, dan kita sehat pula di alam kubur dari azab, dan sehat pula, selamat pula dari azab Allah di neraka jahanam nanti. Yang ketiga, di saat kita dalam kondisi sakit, Ibu Rusmini, kita harus memiliki sifat harapan yang tinggi. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ketika kita sakit, hendaknya sifat harapan terhadap rahmat Allah itu yang lebih besar. Kita terus berharap kepada Allah bahwa tidak ada satu penyakit pun pasti ada obatnya. Kita berharap dari semua musibah yang menimpa diri kita akan berakhir dan berujung pada kebaikan. Kita berharap dengan sakit yang Ibu hadapi akan ada kesembuhan di situ. Terus berharap kebaikan kepada Allah dan jangan kecil hati. Yang keempat, kita yakin bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah sama kita. Tidak ada manusia hidup tanpa musibah. Kalau ada manusia, kata Imam Syafi'i, kalau ada manusia yang hidup tanpa musibah, berarti dia orang gila. Orang gila pun itu musibah. Jadi tidak ada, Ibu Rusmini, orang hidup tanpa musibah, tidak ada. Semua orang hidup pasti ada musibah. Kalau kita diberi oleh Allah keimanan, kita yakin akan sabda Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah menguji seorang hamba, pasti Allah akan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Jika Allah mencintai seorang hamba, pasti Allah mengujinya. Kita berharap bahwa ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Dengan diturunkannya ujian, Allah akan menghapus dosa-dosa Ibu Rusmini, mengangkat derajatnya, dan kelak akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Terima kasih banyak, barakallahu fikum, kepada semua pemirsa. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Jazakallahu atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan kepada Bu Rusmini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Dan alhamdulillah telah tersambung penelpon kembali, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Dan alhamdulillah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rini di Pekanbaru, Ibu ya? Iya. Iya, silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum. Iya. Ya, Ibu Rini, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Nenek saya punya sebidang tanah. Oke. Kemudian sebelum beliau meninggal, tanah tersebut beliau gadaikan kepada seseorang. Beliau punya 5 orang anak, 1 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian sawah yang tergadai itu ditebus oleh anak-anaknya. Nah, kemudian berarti ditebus kan udah kembali sawah itu kepada hak anak itu jadi ya Ustadz. Nah, kemudian sawah itu 2 orang anaknya meninggal. Sebelum tanah tadi ditebus, sudah meninggal dia. Kemudian sawah itu mau dikontrakkan, sawah yang udah tergadai udah ditebus tadi mau dikontrakkan, sudah ada uangnya Ustadz. Kemudian apakah anak beliau yang 2 udah meninggal tuh masih mendapat haknya atau enggak? Itu yang kami tanya Ustadz. Ya, cukup pertanyaan Ibu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ini kasus yang disampaikan Ibu Rini di Pekanbaru ini menarik. Saya ambil contoh gini. Si Rahmat punya hutang. Ya. Rahmat ini punya hutang. Ya. Sama si C. Ya kan? A, B, C. Sama si C. Ketika Rahmat punya hutang, Rahmat ini menggadaikan, kita yang simpel aja, menggadaikan motornya ya, buat ngutang. Lalu Rahmat tidak mampu membayar hutangnya. Lalu saya bilang, sudah Rahmat, nggak usah pusing. Biar saya yang menebus motormu, biar kamu bisa bekerja. Saya tebus. Ini contoh jamaah, contoh. Terus nanti pada datang minta nembus ke saya. Kurus saya ntar jamaah. Jadi saya tebus motornya. Saya tebus motornya. Pertanyaannya jamaah, motornya punya siapa? Motor itu setelah saya tebus menjadi milik siapa? Ustaz. Hah? Memang saya beli dari ente? Belum Ustaz ya. Jadi motor ini milik siapa? Milik Rahmat. Masih. Saya hanya membantu Rahmat untuk apa? Melunasi hutang. Ya. Jadi sama seperti kasus Ibu Rini. Anak-anak dari nenek yang disebut tadi nenek, ya anak-anak dari nenek ini menebus sawah. Lalu Ibu Rini mengatakan berarti kan sawahnya milik anak-anak. Tidak Ibu Rini, salah ini. Sawah itu tetap menjadi milik nenek. Ya, sawah tetap menjadi milik nenek. Anak-anak membayar utangnya ibunya, melunasi hutang si ibu. Hutang tidak bisa dikatakan sebagai akad jual beli. Nah, nanti ibu bisa lanjutkan pada bahasan tentang konsultasi jual beli sama Dr. Arifin sama Dr. Irwandi. Jadi ini akadnya kan bayarin utang. Kok tiba-tiba tanahnya yang dijadikan gadai itu menjadi milik dia? Ya kan tidak bisa. Ya, jadi Ibu Rini, tanah itu
bukan milik anak-anaknya. Tanah ini milik si nenek. Ya, tanah milik si nenek. Berarti yang kedua, tanah ini warisan nenek untuk semua anaknya. Semua anaknya berhak mendapatkan tanah ini. Oke. Lalu bagaimana dengan uang yang dibayarkan anak? Yo, anak lah punya kewajiban untuk melunasi utang sang ibu. Masa bikin perhitungan? Nggak pantas kalau seorang anak membayari utang orang tuanya kemudian diperhitungkan. Orang tua kita tidak pernah membuat perhitungan atas susu yang mereka berikan kepada kita. Orang tua kita tidak pernah perhitungan terhadap masa hamil dari orang tua. Waktu ngelahirin orang tua kita juga nggak perhitungan, nak kamu bayar sama mama, sama ibu, waktu ibu mengandung kamu 9 bulan, kamu bayar sebulannya sekian. Waktu ngelahirin kamu bayar sekian, air susu ibu kamu bayar sekian. Nggak akan bisa dibayar. Sekarang giliran ibu hanya ngutang segini terus Anda perhitungan, apalagi Anda mau ambil alih itu harta. La ilaha illallah, fala haula wala quwata illa billah. Ini bukan anak yang berbakti ini. Ya akhi, kita memang disuruh bayar utangnya orang tua. Hal alaidain, apakah si fulan yang wafat ini punya utang? Iya. Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayarin? Anaknya yang bayarin. Sekarang anaknya bikin hitung-hitungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman now ini. Jadi Ibu Rini, tanah Wawa itu tanah warisan. Siapa yang berhak mendapatkan? Semua anaknya yang tadi disebutkan, kalau nggak salah dengar saya ada 4 anaknya. Semua anaknya dapat warisan dari tanah itu. Tapi sekarang sudah wafat 2, enggak apa-apa. Mereka semuanya yang wafat, yang hidup dapat hak dari sawah itu. Jika sawahnya disewakan, maka 4-empatnya berhak dari uang sewa sawah itu. Ya, ini penjelasannya Ibu Rini. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ibu Rini. Tim Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via telepon, Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Muhlis di Tangerang ya Pak ya? Iya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Ya, silahkan Pak Mukhlis. Ini ada pengontrak rumah Ustaz. Iya. Jadi pengontrak nggak mampu membayar hutangnya akibat tunggakan kontrakan sebesar 5 juta. Nah, dari barang-barang yang ada di rumah itu seperti kulkas, AC, mesin cuci yang sudah kita total, kita hitung seharga 5 juta, boleh nggak Pak Ustadz barang-barang itu kita jadikan sebagai alat pembayar hutang tunggakan sewa kontrakannya? Karena dia pengontrak selama ini sudah mengaku tidak punya uang untuk membayar uang kontrakan. Demikian Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Astagfirullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya ambil contoh lagi nih. Kasusnya, contohnya yang di samping saya aja. Rahmat punya utang sama saya. Mat, utang berapa ini, Mat? 500. 500. Ya. Rahmat punya utang jamaah 500.000 sama saya. Nah, ini contoh, kan beneran. Contoh ya. Rahmat nggak bisa bayar jamaah. Lalu saya bilang, Mat, lalu nggak saya bilang sama Mat. Lalu saya datang, kemudian saya bilang, handphonemu itu
kalau saya jual 500.000 laku. Sini, buat bayarin utang kamu. Ya. Buat bayarin utang kamu, sini. Boleh nggak kira-kira jamaah apa yang saya perbuat? Berarti posisi saya ini pemilik uang atau debt collector jamaah. Iya kan? Saya bukan astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pak Mukhlis. Syariat Islam memberikan tuntunan yang begitu indahnya di dalam Al-Quran. Apa itu, Pak? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu tak mampu membayarnya. Usra, dalam kondisi sulit, Anda kasih tenggang waktu. Sudah Ustaz, bahkan sampai 5 bulan belum bayar. Ya, sampai 5 bulan dia belum bayar. Dia harusnya bayar karena ini kontrak mengontrak. Tapi ternyata dia nggak mampu, berarti dia berhutang kemarin. Begitu pula bulan begitu pula. Berarti dia nggak mampu bayar utangnya, tanggungannya. Jatuhnya dia berhutang. Nggak jatuh tempo, nggak bisa bayar, berarti dia berhutang. Maka Allah bilang kalau dia nggak bisa bayar, kasih tenggang waktu. Sudah 5 bulan. Kata Pak Mukhlis begitu. Sampai 4 bulan nggak bisa bayar. Al-Quran ngasih lagi. Wa anta'fu wa khairul lakum. Kamu maafkan. Itu luar biasa Pak Mukhlis. Karena dalam syariat Islam tidak ada ceritanya orang nggak bisa bayar utang terus digencet, diambil barangnya, akhirnya semakin merana dia. Loh katanya ada gadai. Ya nggak ada bela. Sekarang cerita Rahmat tadi, Mas Rahmat. Utang saya berapa? 500.000. Rahmat bilang, Ustadz saya pinjam uang dong 500.000. Ya, oke. 500.000 ya. Ya, saya kasih, kalau saya bantu bisa saya bantu. Nggak perlu saya buat apa, Mat? Kucing saya mau lahiran. Urusan saya apa? Kadang kita kepo juga sih ya. Udahlah, udah oke. Saya kasih, Mat. Lalu Rahmat bilang, Ustadz ini handphone saya jadikan jaminan. Nah, oke. Ketika Rahmat nggak bisa bayar, boleh nggak saya menjual jaminan? Boleh dong, karena memang jaminannya. Saya jual. Laku 800.000. Saya ambil 500, 300-nya saya kasih Rahmat. Terima kasih banyak, Ustaz. Tapi sekarang Rahmat nggak ada jaminan apa-apa. Ketika Rahmat nggak bisa bayar, lantas isi rumahnya saya kosongin, saya garuk, kasarnya gitu. Saya ambil ini buat bayar utang kamu. Ya, nggak boleh, ini ya, bukan sikap yang baik. Ya kan? Karena apa? Karena orang yang tidak mampu berarti dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Lalu diambil itu semua isi rumahnya. Apa yang terjadi dengan kehidupan dia? Mesin cuci diambil ini, diambil semua, dihitung isi rumahnya diambil semua. Ya Allah. Jadinya kayak debt collector yang ngejar-ngejar orang, akhirnya digaruk semua isi rumahnya. Jadi ini tentu berlawanan dengan prinsip syariat Islam, Pak Rahmat, Pak Mukhlis. Ya. Dari sisi hukum negara pun tidak boleh, karena perampasan hak ini namanya. Yang berhak melakukan penyitaan itu hanya pengadilan kalau dalam hukum negara kita. Kalau kita tiba-tiba mengambil punya orang, tidak boleh kita kena delik kasus ini. Ya. Jadi itulah Pak. Apa solusinya sekarang Pak Mukhlis? Anda kasih tenggang waktu lagi atau Anda maafkan dia? Anda akan menjadi hamba Allah yang mulia. Sedekah 5 juta dari Anda buat dia. Ingat, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta orang, Pak. Allah akan memberikan keberkahan buat Anda. Allah akan melipat gandakan balasan buat Anda.
Allah akan melipat gandakan rezeki Anda. Allah akan bebaskan diri Anda dari berbagai macam keburukan. Allah bebaskan diri Anda dari azab neraka jahanam. Allah akan ringankan kesulitan Anda di akhirat. Dan di dunia pun Allah ringankan kesulitan Anda dunia akhirat. Karena Anda telah meringankan kesulitan saudara Anda. Tapi siapa yang mempersulit urusan orang, fashquq alaihim. Ya Allah, bikin urusan dia sulit. Ini doa Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat buat Pak Mukhlis. Okay. Masya Allah. Ustaz, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pada Bapak Mukhlis. Semoga bermanfaat jawabannya dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan Masya Allah, sudah ada telepon masuk kembali Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya. Ya. Dengan Ibu Ati di Jatinegara, Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati, silakan Dapat Ibu. ini Pak, dapat warisan. Masya Allah Allah. udah dibagi sesuai syar'i. Iya. Tapi adik saya laki-laki tidak punya anak. Ada istri, istrinya bawa anak gitu Ustadz. Ya. Terus bagaimana pembagiannya? Dia punya saudara yang nggak mampu. Yang meninggal siapa Ibu Ati? Adik. Adik Ibu yang nggak punya anak ini. Ya. Dia meninggal. Ya. Terus dia nggak punya anak. Ya. Punya istri. Ya. Tapi istrinya bawa anak. Ya. Bagaimana cara pembagiannya? Iya. Iya. Saudara Ibu yang wafat ini punya saudara laki perempuan juga? Punya, tapi udah dapat bagian. Cuman saudaranya yang perempuan. Kenapa? Ibu nggak usah dengerin yang di TV, dengerin suara saya di telepon aja. Ibu bisa dikecilkan saja suara televisinya, mohon maaf. Iya. Gini Ustadz, kalau adik saya, kami itu ada saudara yang nggak mampu. Yang Ibu mau ini apa? Saya nggak paham. Yang Ibu inginkan ini apa? Sudah dibagi secara syar'i, terus ada saudara perempuan lagi, sudah dapat haknya sesuai syar'i. Terus yang dia inginkan lagi apa sekarang? Ini, yang adik saya kan udah meninggal. Oke. Allah. Ibu matiin televisinya, Bu. Suara televisinya dimatiin. Adik saya meninggal, Ustadz. Iya. Itu kan warisannya kan di banyak ke saudaranya yang nggak mampu atau ke masjid Ustadz pembagiannya. Katanya sudah dibagi, Ibu. Iya. Lah terus yang Ibu masalahin apa? Kan sudah dibagi. Yang adik saya ini belum dibagi. Saudaranya ada berapa, Ibu? Saudara kami berlima. Okay. Berlima, 2 laki, 3 perempuan. Oke. Berarti totalnya ada 6 ya sama yang wafat. Iya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, cukup Ibu Ati. Ya, cukup. Sudah terputus, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya tidak tahu arah pikiran Ibu Ati ini maksudnya apa. Ya. Beliau mengatakan warisan sudah dibagi sesuai syariat. Tapi katanya saudaranya yang perempuan ini belum dibagi. Ya berarti belum dibagi sesuai syariat. Saya akan jelaskan saja bagaimana cara pembagiannya. Ya, seorang suami wafat. Dia tidak punya anak. Dia hanya meninggalkan istri. Dan istrinya yang punya anak. Berarti jatuhnya anak tiri. Nah, anak tiri ini bukan ahli waris. Anak tiri bukan ahli waris. Berarti yang ahli waris siapa? Istrinya.
Kemudian yang kedua, saudara-saudara kandung dia. Yang disebutkan tadi 2 laki dan 3 perempuan. Oke. Baru setelah itu dibagi. Istrinya mendapatkan 1/4 dari total hartanya. Sisanya 3/4. Buat siapa? Buat 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-laki masing-masing dapat 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Pembagian waris ini tidak melihat si fulan saudaranya yang ini nggak mampu, yang ini udah kaya. Dalam pembagian waris tidak melihat itu. Judulnya dalam pembagian waris ini pokoknya. Ini loh hitungan dalam syariat Islam, pokoknya Anda harus bagi sesuai syariat Islam. Enggak, yang ini nggak mampu, miskin. Masa disamakan sama yang itu? Itu kan lu mampu, punya duit. Umpama yang laki dapat 100 juta, yang perempuan dapat 1 berarti 50 juta. Yang perempuan kan nggak mampu. Masa perempuan dapat 50 juta, yang laki kan sudah kaya itu udah 100 juta. Mau kaya Ibu Ati dan pemirsa Fatwa TV, mau kaya, mau nggak kaya, mau mampu, nggak mampu, inilah pembagian syariat Islam. Jangan menuntut lebih dari apa yang dibagi dalam syariat Islam. Ya, kalau sudah dibagi, itulah ketentuan syariat Islam. Kalau belum dibagi, Anda berhak meminta hak Anda. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah. Tapi Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Ya. Dari Asril di Aceh Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai saudara sepupu. Baru-baru ini dia ditimpa musibah, anak laki-lakinya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Anaknya ini masih mahasiswa dan belum berkeluarga. Kemudian saudara saya ini mendapatkan uang santunan dari jasa pengelola tol Ustaz, dan juga sumbangan dari para tetangga. Pertanyaannya, apakah uang ini merupakan harta warisan dari anak yang sudah meninggal ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Warisan itu apa sih? Harta yang dimiliki oleh seseorang semasa dia masih hidup. Jadi si fulan ketika dia sehat walafiat masih hidup punya harta. Ya, punya harta dia. Lalu si fulan ini wafat, maka harta yang dia tinggalkan inilah jadi warisan. Jika si fulan wafat, ketika dia wafat, banyak tetangga yang memberikan santunan. Dia wafat, tetangga ngasih santunan, ini santunan, ini santunan. Terus tempat tempat dia bekerja ngasih santunan, santunan dari sana, santunan dari sini. Apakah harta-harta yang diterima di saat wafat, yaitu santunan-santunan itu semua adalah harta hasil kerja dari yang wafat? Tentu bukan. Ini justru datang setelah dia wafat. Dia datang karena wafatnya dia. Ya, jadi apakah ini warisan? Bukan. Milik siapa? Ya, milik siapa aja. Mau disedekain ke Fatwa TV juga boleh. Mau dibagi-bagi itu Anda. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah, tapi Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita akan bacakan kembali pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan dari Ganjar Widiantomo di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua. Semuanya sudah dibagi. Saat ini saya mempunyai istri namun belum mempunyai anak. Jika saya meninggal kelak, apakah istri saya otomatis mendapatkan semua harta warisan dari orang tua saya tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Mas Ganjar di Banyumas. Ya. Ini mirip dengan pertanyaan Ibu Ati tadi itu. Si fulan wafat dan dia tidak punya anak. Ya, maka siapakah ahli warisnya? Adalah ahli warisnya istri dan saudara kandung. Bukan istri mengambil 100%, tidak. Kan ada saudara-saudara kandung dari yang wafat. Nah, saudara kandung dari yang wafat inilah yang menjadi ahli waris ketika si fulan ini wafat dan dia tidak punya anak. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz, kami bacakan dari website. Pertanyaan dari Yang Hartawan Nur di Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah saya menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ayah saya menikah kembali setelah ibu meninggal dunia. Saat ini ayah saya sudah meninggal dunia sedangkan ibu tiri saya masih ada. Saya dan adik meminta hak waris ke ibu tiri dari harta peninggalan ayah. Berapa bagian yang harus saya minta dan dapatkan ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini yang sering kita ulang-ulangi jamaah. Ya, pemirsa fatwa dan pendengar radio, bahwa seorang istri itu tidak boleh menguasai harta yang ditinggal oleh suaminya. Mau istri pertama, mau istri kedua, ya, tidak boleh menguasai hartanya. Sehingga anak-anaknya sampai mengatakan, kami mau meminta hak kami. Astaghfirullahaladzim. Sampai seperti itukah yang terjadi? Jawabannya iya. Seorang istri tidak boleh menguasai harta warisan. Ya, berdosa. Kalau Anda menguasai, Anda berdosa. Enggak, saya enggak makan kok, saya cuma megang. Oke lah, tapi nggak masuk akal juga kan ya. Menguasai doang. Nggak dimakan, nggak diapa-apain, cuma seneng dipegang sama dilihat-lihat tok. Nah ini juga berdosa Anda, menghalangi hak orang lain. Tapi kalau yang terjadi malah dia konsumsi, dia ambil, dia belanjakan sesuai sesuka hati, berarti dia memakan harta dengan cara yang batil. Bahaya itu, neraka ini ancamannya. Terus bagaimana? Bagilah ibu, apalagi jatah ibu itu nggak banyak dibanding dengan jatah anak. Jadi istri maksud saya, istri mendapatkan 1/8. Ya, sisanya diberikan kepada anak-anak semuanya. Ya. Hendaknya mereka, para istri ini sadari akan hal ini agar kita tidak jauh dari perbuatan dosa. Jadi kalau ditanya apakah boleh anak meminta haknya, itu sangat boleh. Itu hak kalian, bahkan kalian yang lebih banyak mendapatkan hak. Dan kalau mereka anak-anak ini meminta, berarti anak-anak ini menyelamatkan si istri ini dari perbuatan dosa, yaitu menguasai harta tadi itu. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih pada Pak Hartawan di Bandung ya. Tip Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita bacakan kembali pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bapak saya sudah meninggal. Ada 2 rumah sebagai harta peninggalan. Rumah pertama atas nama ibu dan rumah kedua atas nama bapak. Rumah kedua dibeli dengan uang ibu. Juga dibantu saya sebagai penanya ini dan adiknya Ustaz. Kami 5 bersaudara dengan 1 anak lelaki. Pertanyaannya, bagaimana pembagian harta warisan secara syar'i Ustaz? Dan bagaimana hukum rumah kedua dan nama kepemilikan yang bertukar antara ibu dan bapak tersebut ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini pemirsa dan pendengar radio, salut kita. Dia tidak menanyakan uang yang dia keluarkan di saat membangun rumah itu, tidak. Justru dia menggunakan bahasa saya membantu. Masya Allah.
luar biasa. Padahal banyak di sana menanyakan, itu ada uang saya, bagaimana dengan hak saya, saya dari rumah itu. Wah, biasanya kan ngotot gitu ya. Tapi ini salut kita. Saya cuma bantu. Dan rumah itu atas nama ibu, bagaimana statusnya? Apakah warisan ayah atau milik ibu? Cakep. Masya Allah, luar biasa nih. Ya. Jawabannya, barakallahu fikum, rumah itu tentu secara hukum kita berpijak pada apa yang tertera. Rumah yang menjadi atas nama ibu, ya milik ibu Anda. Rumah yang atas nama ayah, berarti itulah yang ahli waris. Ya, rumah yang atas nama ayah, itulah ahli waris. Dan rumah yang atas nama ibu, berarti ibu Anda pemiliknya. Barakallahu fik atas pertanyaannya. Tip Ustadz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kembali dari website Ustadz. Masih ada waktu dari Hasti Fajarini di Sukoharjo, Jawa Tengah. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya dengan pembagian harta peninggalan dari bapak yang dibagi oleh ibu dengan dalih harta berupa rumah ini dahulu dibangun dengan uang ibu juga. Sekarang seluruh anak-anak tidak ada yang mengajukan keberatan. Apakah bisa harta ini distatuskan sebagai hibah orang tua dan bukan waris ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau memang, terima kasih kepada Ibu Hasti di Sukoharjo atas pertanyaannya. Kalau memang rumah yang ditempati itu dulu ada harta ibu, ada istri, maka harus dihitung secara fair. Ya, berapa persen harta yang dikeluarkan oleh sang istri waktu pembangunan rumah? Ya, berapa persen harta yang dikeluarkan oleh istri di saat rumah ini dibangun? Uang yang dikeluarkan oleh suami berapa saat itu, dan uang yang dikeluarkan oleh istri berapa, lalu dihitung dengan persentase. Nah, sekarang tentu nilainya sudah tinggi, makanya dihitung dengan persentase. Sekarang sang suami wafat, berarti untuk menentukan berapa persen warisan dan berapa yang bukan. Yang bukan adalah sekian persen uang yang dia keluarkan dulu itu milik dia. Umpama, si istri ikut 30%, 70%-nya suami. Itu contoh aja. Berarti yang jadi warisan 70%, yang 30% adalah milik istri, silahkan dia ambil. Sisanya warisan. Ya. Tapi jangan sampai yang terjadi adalah, saya dulu pernah ngeluarin uang untuk bangun rumah ini, merasa pernah mengeluarkan uang, akhirnya aset itu dikuasai oleh dirinya. Ini bahaya. Ya, rumah, saya ikut ngeluarin duit dulu. Ibu ngeluarin duit dulu waktu bangun rumah ini. Karena dia merasa bangun, ikut bangun, maka dikuasai rumahnya sama dia, didekep nih semua. Anak-anaknya pun kalau dikasih ala kadarnya. Terserah dia. Atau enggak, anaknya juga diem, enggak berani. Dia. Nah, jangan sampai ini terjadi. Takutnya kita memakan dan mengambil harta yang bukan milik kita. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah, taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Masih ada waktu 6 menit Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari website. Pertanyaan dari Yus Syamsul di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pembagian waris apabila suami meninggal? Ada istri dan anak angkat serta saudara kandung 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Serta 1 orang saudara laki-laki namun beda ibu. Orang tua suami yang meninggal sudah tidak ada. Yang ada adalah ibu dan bapak mertua. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini sama tadi dengan pertanyaan Ibu Ati dan Pak Yusril di Aceh. Terima kasih kepada Yus yang di Sukabumi. Sisi fulan wafat, tidak punya anak, dan hanya punya istri, saudara kandung, dan saudara seibu.
Ahli warisnya siapa? Ya mereka ini. Istri ya dapat 1/4 ya, karena nggak punya anak. Ya berikutnya tidak disebutkan saudara si ibunya berapa. Ya saudara kandungnya tentu mendapatkan sisanya. Ya saudara si ibu bisa dapat 1/6 jika jumlahnya 1. Jika jumlahnya lebih, laki atau perempuan dapat 1/3. Sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Ketika Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kami bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Simple ini. Dari Imas Dirman di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh wasiat untuk cucu? Syukron. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan dari saudara Imas di Bandung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bolehkah wasiat kepada si cucunya? Nah, tergantung apakah cucunya ini ahli waris atau bukan. Kalau cucunya ini ahli waris, ya tidak boleh. Kalau cucunya bukan ahli waris, ya boleh. Itu jawabannya. Jadi kalau cucunya bukan ahli waris, ya silahkan aja. Tapi kalau cucunya ahli waris, ya tidak boleh. Karena memang tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan. Baik, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut ada pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Terima kasih jazakumullah atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Ustaz Dr. Musyafaat Darini hafizahullah ta'ala dengan pembahasan konsultasi Islam. Anda bisa melihat di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Dan kami kurang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.